Biografi sahabat Nabi Amr bin Ash. Amr bin Ash masuk Islam pada tahun 8 Hijriah setelah kegagalan Quraisy dalam perang Ahzab dan 6 bulan sebelum penaklukan kota Mekah. Saat itu ia datang bersama Khalid bin Walid dan Utsman bin Talha ke kota Madinah. Ketika ketiga orang ini menemui Rasulullah SAW, Rasulullah menatap ketiganya lalu bersabda, "Mekah telah memberikan putra terbaiknya untuk kalian, umat Islam." Amr bin Ash mengatakan, "Pada saat Allah menganugerahkan hidayah Islam di hatiku, aku mendatangi Rasulullah SAW. Aku mengatakan, 'Julurkanlah tangan Anda, aku akan membayar Anda.' Rasulullah pun menjulurkan tangan kanannya kepadaku, lalu kutahan tanganku sebentar. Rasulullah bertanya, 'Ada apa wahai Amr?' Kujawab, 'Aku ingin Anda memberikan syarat kepadaku.' Rasulullah mengatakan, 'Apa syarat yang kau inginkan?' Aku menjawab, 'Agar dosa-dosaku diampuni.' Kemudian Rasulullah SAW bersabda, 'Tidakkah engkau ketahui bahwa keislaman menghapuskan dosa-dosa sebelumnya? Demikian juga hijrah, menafikkan kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Dan juga haji, menyucikan hilaf dan dosa terdahulu.' Hadis riwayat Muslim. Di masa keislamannya, Rasulullah dekat kepadanya dan mendidiknya dengan pendidikan tauhid yang murni. Rasulullah tahu Amr adalah orang yang istimewa, terkenal dengan keberanian dan bakat-bakat lainnya. Rasulullah mengutus kepadanya seorang utusan yang membawa pesan, 'Bawalah pakaian dan senjatamu lalu temuilah aku.' Amr mengatakan, 'Lalu aku menemui beliau yang saat itu sedang berwudu. Beliau menatapku lalu mengangguk-anggukkan kepalanya. Setelah itu beliau bersabda, 'Sesungguhnya aku hendak mengutusmu berperang bersama pasukan. Semoga Allah menyelamatkanmu, memberikan ghanimah, dan aku berharap engkau mendapatkan harta yang baik.' Amr menanggapi, 'Wahai Rasulullah, aku masuk Islam bukan untuk mencari harta. Akan tetapi aku berislam karena aku mencintai agama ini dan menjadi salah seorang yang bersama Rasulullah SAW.' Kemudian Rasulullah SAW bersabda, 'Wahai Amr, sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki orang yang soleh.' Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya nomor 17.798. Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya Amr bin Ash adalah di antara orang-orang yang baik dari kalangan Quraisy.' Hadis riwayat Tirmidzi dalam sunannya nomor 3845. Dalam riwayat Hakim, dalam Mustadrak, Rasulullah mempersaksikan bahwa Amr bin Ash adalah orang yang beriman, bukan seorang laki-laki yang munafik. Dua orang laki-laki Al-Ash adalah orang yang beriman, yaitu Hisham dan Amr. Hadis riwayat Hakim nomor 5053. Ini adalah persaksian dari manusia yang paling mulia, yang perkataannya adalah wahyu, yang tidak didustakan, atas keimanan Amr bin Ash. Rasulullah sangat mencintai dan mengagumi kemampuan Amr bin Ash. Terbukti dengan beliau mengangkatnya sebagai pimpinan pasukan perang Zatus Salasil dan mengangkatnya sebagai amir wilayah Oman sampai beliau SAW wafat. Penaklukan oleh Amr bin Ash. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Amr bin Ash turut serta dalam memerangi orang-orang murtad. Setelah itu, Abu Bakar mengangkatnya sebagai panglima salah satu pasukan yang diberangkatkan menuju wilayah Syam. Lalu ia bergabung dengan Khalid bin Walid dalam perang Yarmuk. Kemudian ia merampungkan penaklukan wilayah Syam. Melalui pimpinan ulung ini, wilayah Gaza, Yafa, Rafah, Nablus, dan lain-lain berhasil dikuasai kaum muslimin. Pada masa Umar bin Khattab, ia dipercaya memimpin wilayah Palestina. Kemudian Umar memerintahkan berangkat menuju Mesir untuk menghadapi pasukan Romawi. Umar sangat mengagumi kecerdasan yang dimiliki oleh Amr bin Ash. Sampai-sampai ia memujinya dengan mengatakan, 'Tidak pantas bagi Abu Abdullah Amr bin Ash berjalan di muka bumi ini kecuali sebagai seorang pemimpin.' Riwayat Ibnu Asakir dalam Tarik Dimasya. Tibalah waktu di mana Umar bin Khattab memerintahkan Amr untuk berangkat ke Mesir memerangi orang-orang Romawi. Menyerang negara adidaya ini, Amr hanya diberi bekal 4.000 orang pasukan yang berangkat bersamanya. Tanpa perasaan gentar dan takut, pasukan pun bertolak menuju ke tanah para Fir'aun itu. Amirul Mukminin Umar bin Khattab tetap memantau pasukan ini. Ia senantiasa meneliti kabar-kabar tentang Romawi di Mesir dan juga senantiasa berdiskusi dengan pembesar sahabat.
Setelah beberapa diskusi dan mendengar kabar-kabar tentang Romawi, Umar khawatir dengan pasukan Amr. Khawatir mereka tidak mampu menghadapi pasukan Romawi yang begitu kuat dan banyak jumlahnya. Akhirnya, Amirul Mukminin menulis surat kepada Amr. Apabila suratku sampai kepadamu sebelum engkau memasuki Mesir, maka kembalilah. Tetapi jika engkau sudah memasukinya, lanjutkanlah dengan keberkahan dari Allah. Akhirnya surat tersebut sampai di tangan Amr yang kala itu sudah memasuki wilayah Arishi, pinggiran Mesir. Amr bertanya kepada pasukannya, apakah kita sudah memasuki wilayah Mesir atau masih berada di wilayah Palestina? Pasukannya menjawab, sekarang kita sudah di Mesir. Lalu Amr mengatakan, jika demikian kita lanjutkan perjalanan sebagaimana yang diperintahkan Amirul Mukminin. Pemimpin yang cerdik dan pemberani ini membawa pasukannya menaklukkan kota demi kota di wilayah Mesir, dimulai dari kota Farma, kemudian Belbis, dan Danain. Setelah itu sampailah Amr di kota besar Iskandaria. Di kota ini terdapat 50.000 orang pasukan Romawi. 4.000 pasukan yang tenaganya telah tercurah dalam beberapa peperangan sebelumnya, dengan gagah berani mengepung kota Iskandaria yang memiliki pasukan yang sangat besar. Di tengah pengepungan tersiar kabar bahwa Raja Romawi di Konstantinopel wafat dan digantikan oleh adiknya. Sang adik yang tidak banyak mengetahui tentang konflik di Mesir ini memandang tidak ada celah untuk mengalahkan umat Islam. Ia memerintahkan perwakilannya di Mesir, Raja Muqawqis, agar mengikat perjanjian damai dengan umat Islam. Dalam perjanjian damai itu tersebutlah beberapa poin berikut ini. 1. Setiap orang menyerahkan 2 dinar, kecuali orang tua dan anak-anak. 2. Orang-orang Romawi pergi dengan harta dan barang-barang mereka dari kota Iskandaria. 3. Umat Islam menghormati gereja-gereja Kristiani saat memasuki kota, dan syarat lainnya. Setelah itu Amr mengirimkan kabar ke Madinah bahwa Mesir sudah jatuh ke tangan umat Islam. Menjadi gubernur Mesir. Masjid Amr bin As di Kairo. Masjid ini adalah masjid pertama yang dibangun di benua Afrika pada tahun 21 Hijriah atau 641 Masehi. Orang-orang Mesir menyambut gembira kedatangan umat Islam. Hal itu dikarenakan mereka mengetahui keadilan umat Islam dan mereka bebas dari kezaliman dan sifat kasar orang-orang Romawi. Amr bin As berkata kepada penduduk Mesir, "Wahai penduduk Mesir, sesungguhnya Nabi kami telah mengabarkan bahwa Allah akan menaklukkan Mesir untuk umat Islam, dan beliau SAW mewasiatkan agar kami berbuat baik kepada kalian. Rasulullah SAW bersabda, jika kalian menaklukkan Mesir, maka aku wasiatkan kepada kalian agar berbuat baik kepada orang-orang Kipti. Mereka berhak atas perlindungan dan kasih sayang." Hadis riwayat Muslim nomor 2543. Selama masa-masa memimpin Mesir, Amr sangat mencintai dan dicintai rakyatnya. Ia memperlakukan mereka dengan adil dan penuh hikmah. Pada masanya juga, Mesir mengalami kemajuan pembangunan, di antaranya perencanaan pembangunan kota Fustat, sekarang disebut Kairo. Wafatnya Amr bin As. Amr bin As wafat pada tahun 43 Hijriah atau 663 Masehi. Saat itu umurnya lebih dari 90 tahun. Ia telah meriwayatkan 39 hadis Nabi SAW. Ketika ia sedang sakit yang mengantarkannya kepada wafat, anaknya Abdullah bin Amr datang menemuinya. Abdullah melihat ayahandanya tercinta sedang menangis. Lalu ia mengatakan, "Wahai ayahanda, bukankah Rasulullah SAW telah memberikan kabar gembira kepadamu? Bukankah Rasulullah SAW telah memberikan kabar gembira kepadamu?" Kemudian Amr menghadapkan wajahnya dan mengatakan, "Aku mengalami 3 fase perjalanan hidup. Dahulu, aku adalah orang yang sangat membenci Rasulullah SAW. Aku sangat senang apabila aku berhasil menangkapnya, lalu membunuhnya dengan tanganku. Seandainya aku wafat dalam fase ini, pastilah aku menjadi penduduk neraka. Ketika Allah menghadirkan kecintaan terhadap Islam di dalam hatiku, aku mendatangi Rasulullah SAW. Kukatakan kepada beliau, julurkanlah tangan Anda, aku akan membaiat Anda. Rasulullah pun menjulurkan tangan kanannya. Lalu kutahan tanganku sebentar. Beliau bertanya, "Ada apa wahai Amr?" Kujawab, "Aku ingin Anda memberikan syarat kepadaku." Rasulullah mengatakan, "Apa syarat yang engkau inginkan?" Aku menjawab, "Agar dosa-dosaku diampuni." Tidak seorang pun yang lebih aku cintai daripada Rasulullah SAW. Mataku senantiasa membayangkan dirinya. Aku segan menahan pandanganku, menatap matanya saat matanya menatap mataku. Yang demikian karena aku sangat menghormatinya. Kalau sekiranya aku dipinta untuk menjelaskan fisik beliau, mungkin aku tidak mampu.
karena aku tidak pernah menyorotkan mataku kepadanya karena rasa hormatku untuknya. Jika aku wafat dalam keadaan demikian, aku berharap aku termasuk penduduk surga. Kemudian terjadilah satu perkara yang aku tidak tahu bagaimana keadaanku kala itu. Tidak bersamaku angin yang berhembus, demikian juga api. Saat kalian menguburkanku dan kalian melempari aku dengan tanah pekuburan, kemudian kalian berdiri sesaat di pemakamanku, dan aku menunggu apa yang aku akan jawab dari pertanyaan utusan malaikat Rabbku. Riwayat dalam kitab Al-Iman nomor 121. Demikianlah Amr bin Ash, seseorang yang memiliki jasa besar terhadap penyebaran dan kekuatan Islam, juga terhadap umat Islam. Seorang yang dicintai Rasulullah SAW dan para khalifah setelahnya. Semoga Allah meridhoi beliau. Wallahu a'lam.